Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Rani Alinsani. Oke, sekarang saya akan membahas tugas akhir dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, yaitu yang berjudul Laba atas transaksi antar perusahaan obligasi pada PT Duta Anggada Realty Tbk. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rani Al-Insani dengan NIM 18230041. Dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Rifandi, SE MSI. Pada prodi akuntansi dan juga mata kuliah saya Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Ini adalah tugas akhir dari mata kuliah saya. Langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang materi kedua penyebab masalah, materi ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan, dan yang keempat solusi permasalahan. Langsung saja kita masuk kepada materi pertama yaitu latar belakang masalah. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang diperjualbelikan di pasar surat-surat berharga. Penjualan obligasi menimbulkan hubungan antara penerbit obligasi sebagai debitur dan pembeli obligasi yang biasa disebut investor obligasi. Namun, kembali menggeliatnya sektor properti di tahun pemulihan ekonomi saat ini memacu PT Duta Anggada Realty Tbk atau DART untuk terus memacu ekspansi bisnis. Guna mendanai rencana bisnis tersebut, tengah bersiap menerbitkan obligasi berkelanjutan 2 dengan target dana yang dihimpun sebesar 300 miliar rupiah. Pada laman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI dari neraca disebutkan yaitu dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, perseroan menawarkan obligasi berkelanjutan 2 Duta Anggada Realty tahap 1 tahun 2021 dengan jumlah pokok obligasi sebesar 225 miliar rupiah. Perseroan hanya menawarkan obligasi senilai 203,45 miliar dengan bunga tetap 11,5% dan akan jatuh tempo pada 19 Februari 2022. Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 21,55 miliar akan dijamin secara kesanggupan tersebut atau best effort. Yang kedua, penyebab dari permasalahan. Perseroan di kuartal 3 2020 membukukan penjualan dan pendapatan usaha sebanyak 243,70 miliar. Jumlah ini menurun 28,95% dari periode yang sama pada tahun 2019 lalu, yaitu 342,99 miliar. Pelemahan ini sebagian besar disumbang oleh menurunnya sektor pendapatan sewa yang berjumlah 136,68 miliar dari sebelumnya, mampu berkontribusi mencapai 159,55 miliar. Jasa pemeliharaan juga turun 7,78% menjadi 54,54 miliar. Dari 59,14 miliar, beban pokok juga turun menjadi 181,90 miliar. Terkoreksi 3,19% dari 187,90 miliar sehingga laba bruto yang diperoleh oleh perseroan pada periode tersebut berjumlah 61,79 miliar. Namun tentunya, penyebab permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama yaitu transaksi antara perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan hal yang sering terjadi, baik dari perusahaan induk ke anak perusahaan atau downstream maupun dari anak perusahaan ke perusahaan induk atau upstream. Yang kedua, diperlukannya laporan keuangan konsolidasi yang akan menunjukkan kinerja dan kondisi keuangan baik perusahaan induk maupun anak perusahaan.
Yang ketiga, laporan keuangan konsolidasi juga diperlukan untuk mengeliminasi transaksi-transaksi yang terjadi di antara kedua perusahaan tersebut. Dari penyebab permasalahan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, kami menyimpulkan dan memberikan solusi permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, transaksi antar perusahaan afiliasi harus dieliminasi terlebih dahulu dari laporan keuangan konsolidasi karena akan mengakibatkan saldo akun resiprokal pada buku perusahaan afiliasi. Yang kedua, keuntungan dan kerugian dari transaksi antar perusahaan harus dieliminasi sampai direalisasi melalui penggunaan atau melalui penjualan kepada pihak-pihak di luar entitas yang dikonsolidasi. Yang ketiga, laba antar perusahaan yang dieliminasi tidak dipengaruhi oleh keberadaan minoritas dan harus dieliminasi semuanya.